Tiga. Oke baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Arita Rezeki, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan NIM 12333111111. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita anak, jenis-jenis cerita anak, unsur-unsur cerita anak, dan tujuan menulis cerita anak. Pengertian menulis cerita anak. Cerita anak adalah jenis narasi yang ditujukan khusus untuk anak-anak. Biasanya berisi tema dan bahasa yang sesuai dengan usia mereka. Cerita ini seringkali melibatkan karakter yang mudah dikenal, situasi yang sederhana, dan moral atau pelajaran yang bermanfaat. Tujuannya adalah untuk menghibur, mendidik, dan merangsang imajinasi anak-anak sambil membantu mereka memahami nilai-nilai dan konsep-konsep dasar. Jenis cerita anak. Yang pertama, cerita rakyat. Cerita tradisional yang sering diwariskan secara lisan, mengandung unsur budaya dan nilai-nilai lokal. Kedua, cerita binatang. Cerita di mana hewan bertindak dan berbicara seperti manusia. Ketiga, cerita fantasi. Cerita yang menampilkan dunia yang tidak nyata, seperti peri, naga, atau sihir. Keempat, cerita petualangan. Cerita yang mengikuti perjalanan tokoh utama dalam menghadapi berbagai rintangan atau tantangan. Kelima, cerita moral. Cerita yang dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai atau pelajaran penting tentang perilaku atau etika. Keenam, cerita fabel. Cerita pendek yang melibatkan hewan dengan sifat manusia dan menyampaikan moral di akhir cerita. Ketujuh, cerita humor. Cerita yang dirancang untuk menghibur anak-anak dan membuat mereka tertawa. Biasanya melibatkan situasi lucu atau karakter yang konyol. Kedelapan, cerita sejarah. Cerita yang mengajarkan tentang peristiwa, sejarah, atau budaya melalui narasi yang menarik. Unsur-unsur cerita anak. Pertama, ide yang mendasari suatu cerita, sehingga berperanan suatu cerita juga sebagai pangkal tolak mengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakan. Kedua, urutan peristiwa dalam cerita mencakup bagaimana cerita dimulai, berkembang, dan diakhiri. Ketiga, tokoh, karakter atau individu yang terlibat dalam cerita. Yang keempat, ada latar, tempat, dan waktu di mana cerita berlangsung. Kelima, sudut pandang, perspektif dari mana cerita diceritakan. Yang keenam, ada gaya bahasa, cara penulis menggunakan bahasa untuk menyampaikan cerita. Yang ketujuh, ada amanat, pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. Tujuan menulis cerita anak. Yang pertama, ada edukasi, mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai, keterampilan, dan pengetahuan baru. Kedua, hiburan, menyediakan pengalaman membaca yang menyenangkan dan menarik, sehingga anak-anak merasa terhibur dan termotivasi untuk membaca lebih banyak. Ketiga, pengembangan imajinasi, mendorong kreativitas dan imajinasi anak-anak melalui cerita fantasi, petualangan, dan dunia yang imajinatif. Keempat, pembentukan karakter, membantu anak-anak memahami dan mengembangkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, empati, dan keberanian. Kelima, meningkatkan kemampuan bahasa, meningkatkan kosakata dan kemampuan bahasa anak-anak melalui teks yang ditulis dengan bahasa yang sesuai dengan usia mereka. Keenam, menciptakan kebiasaan membaca, membantu anak-anak membentuk kebiasaan membaca yang positif dan menciptakan minat dalam literasi sejak usia dini. Ketujuh, memberikan kenyamanan, memberikan dukungan emosional atau rasa aman melalui cerita yang bisa membantu anak-anak menghadapi situasi sulit atau perubahan dalam hidup mereka. Oke, di sini saya akan menceritakan cerita anak yang saya buat. Raja yang bijaksana dan naga kesiangan. Di suatu masa, di pedalaman Aceh Tenggara, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Raja Kesiangan. Raja ini dikenai karena kebijaksanaan dan kebaikannya di sekeliling kerajaan.
kerajaannya terdapat hutan lebat dan pegunungan yang penuh dengan misteri. Suatu hari Raja Kesiangan mendapatkan berita tentang naga raksasa yang tinggal di dalam gua yang terletak jauh di dalam hutan. Naga tersebut dikenal dengan nama Naga Kesiangan dan ia sangat besar dan kuat. Naga ini juga dikenal karena kecerdikan dan kemampuannya dalam menjaga hutan dan pegunungan dari segala ancaman. Naga Kesiangan memiliki sebuah kebiasaan yang unik. Setiap malam, ia keluar dari guanya dan terbang mengelilingi hutan untuk memastikan bahwa semuanya aman dan terjaga. Namun, pada suatu malam, Naga Kesiangan terlambat bangun dari tidurnya dan baru terbang keluar ketika fajar mulai terbit. Karena itu, naga tersebut dikenal sebagai Naga Kesiangan. Ketika Raja Kesiangan mendengarkan tentang naga tersebut, ia memutuskan untuk mengunjunginya. Ia ingin memastikan bahwa naga tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi kerajaan dan bahwa mereka bisa hidup berdampingan dengan aman. Raja Kesiangan dan beberapa pengawal berangkat menuju gua naga tersebut. Setibanya di gua, mereka menemukan naga kesiangan yang besar dan mengesankan. Meskipun awalnya naga tersebut tampak menakutkan, Raja Kesiangan berbicara dengan lembut dan penuh rasa hormat. Ia menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan kerajaannya serta menjaga hubungan baik dengan naga tersebut. Naga Kesiangan mendengarkan dengan seksama dan kemudian menjelaskan bahwa keterlambatannya dalam terbang malam itu disebabkan oleh sebuah masalah. Ia mengungkapkan bahwa ada sebuah kutukan yang membuatnya lebih lama dari biasanya. Jika kutukan itu tidak dipecahkan, ia akan terus terlambat dan tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Raja Kesiangan yang sangat bijaksana menawarkan bantuan untuk memecahkan kutukan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan dan mencari tahu lebih lanjut, mereka menemukan bahwa kutukan tersebut berasal dari sebuah batu raja yang tersembunyi di dalam hutan. Dengan bantuan Raja Kesiangan dan pengawalnya, mereka berhasil menemukan batu tersebut dan menghancurkannya sehingga kutukan itu terhapus. Setelah kutukan dipecahkan, Naga Kesiangan kembali menjalankan tugasnya dengan baik. Raja Kesiangan dan naga tersebut menjadi teman baik dan terus menjaga hutan serta pegunungan dengan penuh perhatian. Kerajaan dan naga hidup berdampingan dalam harmoni. Setelah kutukan Naga Kesiangan dipecahkan, hubungan antara naga dan Raja Kesiangan semakin erat. Naga Kesiangan sangat berterima kasih atas bantuan raja, memberikan hadiah istimewa kepada raja sebagai tanda terima kasih dan persahabatan. Hadiah itu berupa sebuah batu yang bercahaya yang memiliki kekuatan ajaib. Batu yang bercahaya ini dapat menyembuhkan penyakit dan memberikan perlindungan kepada siapa saja yang memegangnya. Namun, di balik kemuliaan Naga Kesiangan, ada ancaman baru yang muncul. Sebuah kelompok pembunuh yang serakah mendengar tentang batu bercahaya yang ajaib dan berusaha mengkhianati Raja Kesiangan. Mereka ingin menggunakan kekuatan kristal keuntungan pribadi mereka. Mendengarkan hal ini, Raja Kesiangan dan Naga Kesiangan harus bekerja sama lagi untuk melindungi batu yang bercahaya dan menjaga kedamaian di kerajaan. Dengan bantuan Naga Kesiangan, Raja Kesiangan memutuskan untuk membangun sebuah tempat perlindungan yang kuat dan tersembunyi di bumi, di mana batu yang bercahaya akan ditempatkan. Tempat perlindungan ini dirancang dengan berbagai jebakan dan perlindungan ajaib untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar tulus dan berhati yang dapat mendampingi. Sementara itu, kelompok pembunuh terus mencoba menemukan tempat perlindungan itu. Mereka mengirimkan utusan dan teman-teman memeriksa dan mencari jalan masuk. Namun, naga yang bijaksana menjaga kemampuannya untuk membuat gambar-gambar palsu dan jebakan membingungkan para pembunuh. Di satu sisi, Raja Kesiangan mengumpulkan rakyatnya untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang cara melindungi diri dan menjaga keamanan. Penduduk desa diajarkan bagaimana mengenali tanda-tanda bahaya dan cara bekerja sama untuk melindungi wilayah mereka. Mereka juga diberikan tugas untuk menjaga tempat perlindungan dan memastikan bahwa batu yang bercahaya tetap aman. Pada akhirnya, kelompok pembunuh merasa putus asa karena tidak berhasil menemukan tempat perlindungan dan mulai kehilangan harapan. Mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Raja itu dan mencari kekayaan
kepada anak-anak di seluruh desa. Mereka belajar dari cerita tersebut bahwa keberanian, kebijaksanaan, dan kerjasama dapat mengatasi segala tantangan. Pesan dan moral dari cerita ini menyampaikan pesan bahwa keberanian, kebijaksanaan, dan kerjasama dapat mengatasi segala tantangan. Dalam kisah Raja Kesiangan dan Naga Kesiangan, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuatan fisik atau kekayaan, tetapi pada kebaikan hati, persahabatan, dan tekad untuk melindungi apa yang berharga. Selain itu, pentingnya menjaga dan melindungi warisan serta nilai-nilai kebaikan dapat memastikan keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.